Pemirsa, kawasan Ancol akan menjadi lokasi kegiatan Formula E World Championship 2022. Alasan Ancol menjadi lokasi ajang balapan Formula E Juni mendatang karena dinilai dinamis dan sebagai ikon Jakarta. Ancol resmi ditunjuk sebagai lokasi perhelatan Formula E World Championship 2022 berdasarkan keputusan dan asesmen Formula E Operation dan Federasi Otomotif Internasional. Kawasan Ancol dipilih lantaran tidak akan mengganggu fasilitas umum seperti pemilihan lokasi sebelumnya di Gelora Bung Karno maupun kawasan Sudirman. Pembangunan sirkuit Formula E rencananya akan dimulai pada Januari dan akan rampung pada April 2022 mendatang. Sirkuit akan dibangun sepanjang 2,4 km, lebar 18 meter, dan dapat menampung 50.000 pengunjung. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama, Ancol adalah tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat. Panjang sirkuitnya memang formal itu panjangnya maksimal tidak bisa lebih dari 2,5 kilo untuk sirkuitnya. Dan pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik, sedikit turun, dan juga ada sedikit ada tikungan fast corner. Penyelenggaraan kompetisi balap mobil listrik Formula E yang semula akan digelar di kawasan Monas akhirnya dipindahkan ke Taman Impian Jaya Ancol. Pemindahan ditetapkan setelah pemerintah pusat tidak memberikan izin di kawasan Monas dengan alasan ring 1 dekat istana. Dengan adanya sirkuit drag race dan road race di Ancol ini, saya berharap mereka bisa datang ke Ancol setiap hari. Nanti kita buat eventnya untuk pertandingannya mungkin setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan setiap hari polisi ada di sana. Nanti dari Ancol juga akan menyiapkan sirkuitnya, kemudian dari IMI akan menyiapkan pelatih, demikian juga dengan aspek safety-nya. Teka-teki mengenai lokasi penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 akhirnya terjawab sudah. Ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia ini akan berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyelenggaraan Formula E adalah bentuk kolaborasi pemerintah DKI Jakarta dengan Ikatan Motor Indonesia IMI dan PT Jakarta Propertindo Jakpro. IMI mendapatkan mandat memimpin pelaksanaan ajang balap mobil listrik internasional itu. Pemprov DKI Jakarta berharap ajang olahraga berskala internasional ini akan memberikan dampak dari segi ekonomi, dampak reputasional, bahwa Indonesia khususnya Jakarta memiliki potensi bisnis dan dampak finansial yang didapatkan oleh sejumlah perusahaan seperti Jakpro dan Jaya Ancol. Ya, pemirsa, Formula E Jakarta 2022 akan diadakan pada 4 Juni mendatang. Akankah ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia memberikan dampak yang baik bagi ekonomi ibu kota? Kita akan membahas lebih jauh bersama Hatim Farabi, Wakil Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Selamat sore, Mas Hatim. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di MNC News. Mas, ini mengambil lagi tema Formula E. Apa ini angle yang menarik untuk dibahas? Iya. Kebetulan kan kemarin sempat ada konferensi pers kan bahwa pagelaran yang tadinya rencananya digelar di kawasan Monas sekaligus menggunakan kawasan Jalan Utama Sudirman, akhirnya diputuskan secara resmi bahwa ini perhelatannya akan digelar di kawasan Jaya Ancol, tempat wisata. Ini yang membuat kita mengangkat tema ini yang tentunya sangat menarik. Apalagi pagelaran Formula E ini kan juga tentunya akan memberikan satu tambahan lagi pagelaran otomotif yang sangat menarik di tahun depan selain MotoGP yang digelar di Mandalika yaitu pada bulan Maret kalau nggak salah, dan ini akan digelar di bulan Juni. Tentunya nanti yang akan jadi parameter itu yaitu pagelaran di MotoGP yang ada di Mandalika. Kalau itu dirasakan sukses, tentunya juga akan berdampak positif bagi pagelaran Formula E yang digelar di kawasan Ancol nanti, Mbak. Nah, untuk dikatakan sukses ini, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan, Mas Hatim? Kalau saya mencontohkan seperti di Singapura. Singapura itu sukses menggelar Formula One karena dia memandukan dua
pagelaran yaitu antara balapan dan hiburan. Oke. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi bagaimana mengemas panitia pelaksana ini, mengemas sebuah event ini, memadukan antara unsur balapan dengan unsur hiburan. Kita tahu kan di Formula One di Singapura begitu banyak pengunjung dari berbagai negara untuk memenuhi, untuk begitu antusias menonton Formula One di sana. Dan ternyata tidak hanya dia menonton balapan aja, tapi juga menonton hiburannya. Ada artis terkenalnya. Dan ini yang menjadi menurut saya menjadi tantangan, dan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menggelar ini. Kita tahu bahwa ini ada satu sisi positif ya, bahwa di tahun depan bahwa sudah mulai kita lihat kan bahwa ekonomi mulai tumbuh dan masyarakat juga kan pasti pengen ya euforia dia nonton nonton secara live, nonton langsung, dan itu akan setelah lama puasa ya. Setelah lama puasa. Ini menjadi tantangan tersendiri menurut saya bagi penyelenggara untuk Formula E di Jakarta nanti. Kalau dilihat dari konsep yang sudah sedikit-sedikit dikeluarkan oleh penyelenggara Formula E ini, Mas Hatim melihat atau menilainya seperti apa kira-kira nanti? Ya, saya sih melihatnya ini penyelenggara ini juga tentunya saya melihat sebuah keseriusan di sana ya. Ini terbukti panitia benar-benar mengejut pelaksanaan ini, dan juga ada tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Panitia Pak Roni ya, bahwa begitu siap. Dan juga ada sisi-sisi yang menurut saya juga sangat unik juga nih. Salah satunya sirkuit ini tadi gak dijelaskan, bos. Sirkuitnya itu nanti berbentuk kuda lumping. Oke, kuda lumping ya berbentuk bentuknya ya? Kuda lumping. Itu satu ada makna sendiri ya? Ada makna tersendiri. Kenapa juga. nih kira-kira kalau Mas Hatim lihat? Ya mungkin ini juga lumping ikonnya Jakarta juga, kan, kuda lumping juga. Dan ini juga untuk mengangkat budaya lokal juga ya ke internasional, bahwa di Jakarta juga budaya kuda lumping juga sangat menarik di sini. Dan itu yang akan dibawa ke event global ini. Baik. Gitu. Meskipun belum normal secara keseluruhan ya pasca pandemi ini, kira-kira nanti diprediksi akan banyak tidak ini wisatawan mancanegara yang ikut hadir melihat? Ya, ini tentunya Mbak tergantung dari kalau menurut saya tergantung dari kondisi Indonesia. Kalau kita melewati tahun baru ini, melewati nanti di bulan Januari bahwa efek dampak pandemi itu tidak begitu besar terhadap kita, menurut saya juga kita bisa cepat bergerak. Kuncinya itu sebenarnya nanti di Januari. Saya belum berani mengatakan bahwa nanti seperti apa. Tentu nanti di Januari. Kalau di Januari kita melewati fase yang varian baru ini, bahwa kita ternyata tidak seperti dugaan atau seperti yang terjadi di negara lain seperti di Eropa, ini tentunya akan memberikan berita positif di dalam negeri. Artinya ekonomi bisa terus bangkit, dan persiapan ini di Formula E ini yang akan digelar di bulan Juni tentunya pasti akan bisa dilaksanakan. Sesuai dengan tulisan yang ada di koran Sindodi juga, penyelenggaraan Formula E jangan hanya sekedar mengejar prestis. Ini yang diangkat begitu ya. Tapi juga harus meningkatkan perekonomian sekitar. Nah, tolak ukurnya untuk melihat itu seperti apa, Mas Hatim? Ya, tolak ukurnya tentunya kan di situ bagaimana mendorong wisatawan datang ke Indonesia. Itu tolak ukurnya. Yaitu mereka datang dan benar-benar mereka menikmati ajang itu, menikmati yang tadi yang saya contohkan seperti di Singapura, antara balapan dan hiburan, dan bagaimana memainkan waktu. Waktu dia bisa lama di sini, yang tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap perhotelan, terhadap UMKM, terhadap hiburan. Nah, ini yang tentunya harus menjadi sebuah fokus utama bagi pemerintah, bagi penyelenggara, tentunya juga bagi pemerintah Kota Jakarta terhadap antisipasi ini. Apalagi ini kan belum ada pengalaman. Tetap harus mempersiapkan semaksimal mungkin terhadap kegiatan ini. Kalau dilihat dari penyelenggaraan event ini sebenarnya segmentasi saja ya ini peruntukannya. Nah, bagaimana cara penyelenggara supaya event ini bisa untuk semua kalangan, utamanya di daerah Jakarta dan sekitarnya? Ya, ini tentunya kan bagaimana penyelenggara itu memanfaatkan semua sosialisasi, memanfaatkan semua informasi untuk biar masyarakat juga aware terhadap kegiatan ini. Tapi ada satu lagi sih Mbak yang sangat menarik, bahwa pemerintah kan saat ini juga kan sedang mempersiapkan ke depan bagaimana membangun mobil listrik nasional. Makanya kan ada kemarin kan sempat ada proyek besar yang ada di Cikarang. Ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan momen Formula E ini bagaimana untuk mensosialisasikan atau menjelaskan kepada masyarakat bahwa waktunya kita untuk go
menuju ke mobil listrik ya. nasional. Cukupkah waktunya hanya 6 bulan ini, Mas? Nah, ini tinggal tantangan bagi pemerintah, bagi penyelenggara nih, Mbak, untuk menggelar ini. Apakah dengan waktu yang sesempit ini benar-benar bisa memanfaatkan waktu ini untuk agar penyelenggaraan itu tetap berjalan efektif. Tapi tentunya menurut saya juga harus semua unsur, semua stakeholder harus benar-benar bersinergi. Poinnya sebenarnya kan di situ. Ya, kalau harus bersama-sama, kalau sendiri saja tidak mungkin berhasil. Iya. Ini juga ada yang diangkat mengenai biaya-biaya yang sudah dihabiskan selama penyelenggaraan Formula E. Kalau dilihat dari yang akan diselenggarakan di Jakarta nanti, besar tidak range harganya? Ya, ini kan kalau nggak salah ini kan dalam hitungannya kan sekitar 3 tahun untuk Formula E ini 3 tahun. Ada tahun pertama sudah dibayarkan sekitar 393 miliar nanti bertahap. Tentunya penyelenggara kan melihat dulu apakah ini kira-kira akan menguntungkan atau tidak. Itu pun yang terjadi sebenarnya di Malaysia kan. Malaysia menggelar Formula One tahun pertama, tahun kedua dan tidak menguntungkan, akhirnya dia tidak melanjutkan. Beda yang terjadi di Singapura. Pun Singapura juga membatalkan pada tahun kemarin maupun tahun ini juga karena faktor adanya pandemi. Kita nggak tahu nanti di tahun depan. Tahun depan seandainya pandemi terus melandai, saya yakin juga semua event besar di dunia juga pasti akan menggelar. Berarti di Juni 2022 nanti menjadi acuan ya, apakah ini akan lanjut di Indonesia atau tidak. Ya, kita harapkan bisa berlanjut terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan Indonesia khususnya. Terima kasih Mas Hatim sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.